Halo Bu Nusian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali dalam materi kuliah Supply Chain Management dengan saya Fauzi Khair pada sesi yang keenam. Sesi yang keenam ini kita membahas mengenai tool kolaborasi atau alat-alat kolaborasi dalam sistem rantai pasok atau ESCM. Kita menyadari bahwa teknologi e-business mampu memfasilitasi informasi dan transfer komunikasi antara domain yang berbeda dan tidak memperhatikan batasan tempat. Teknologi e-business atau e-business teknologi seperti business to business atau customer relationship management, enterprise resource planning, dan electronic data interchange system dan advanced planning system dan manajemen hubungan pemasok atau lebih dikenal dengan supplier relationship management merupakan sebuah tool-tool kolaborasi yang mampu untuk menyediakan akses yang nyata terhadap waktu untuk memenuhi permintaan, persediaan, harga, sumber dan data produksi yang digunakan bersama-sama oleh produsen dan pemasok dalam cakupan batas-batas rantai pasok. Penggunaan teknologi e-business dalam supply chain management kemudian mendorong adanya perusahaan dan yang terlibat dalam aktivitas bisnis agar adanya kolaborasi dan konversi sebuah perusahaan secara konvensional menjadi lebih terorganisir. Istilah kolaborasi mencakup keseluruhan platform yang menyediakan proses kerjasama berdasarkan perjanjian aplikasi yang digunakan secara umum dalam mengelola dan menggunakan data dan teknologi informasi kepada seluruh peserta entitas supply chain. Mason dan Liffern tahun 2003 menjelaskan bahwa agar jaringan utama yang mengacu pada pertukaran informasi atau data agar saling menguntungkan, maka koordinasi, kolaborasi dalam termasuk jaringan perlu memasukkan perubahan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan umum. Selain itu, kerjasama lebih lanjut terkait dengan stok dan sumber daya. Kolaborasi dalam konteks ini dapat dilihat sebagai sebuah istilah menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas organisasi dan sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, pelaksanaan proses kolaborasi tentu membutuhkan infrastruktur informasi untuk menghubungkan antara mitra dalam level-level di sistem rantai pasok. Berdasarkan perspektif ekonomi, terdapat dua karakteristik umum yang berlaku secara general untuk kolaborasi dalam supply chain management. Yang pertama adalah supply chain management dan anggota yang terlibat dalam rantai pasok tersebut harus bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam menghasilkan produk dan jasa. Tentu mereka memiliki penilaian yang objektif dan tujuan yang umum yang dikoordinasikan oleh ketentuan hukum serta perjanjian yang bonafide. Yang kedua, sistem rantai pasok juga termasuk hukum dan ekonomi entitas yang bersifat independen, di mana kemandirian ekonomi didasarkan bahwa pada nyatanya semua anggota supply chain, semua anggota rantai pasok atau badan hukum juga memiliki manajemen tersendiri dan beroperasi sendiri di market atau pasar. Kebutuhan akan alat kolaborasi dalam manajemen rantai pasok sangatlah penting demi menjamin sebuah keunggulan kompetitif yang tetap dengan menghubungkan semua mitra dagang untuk memastikan pengiriman barang jasa itu secara tepat waktu kepada end customer atau konsumer akhir secara lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga untuk memahami masalah ini, manajemen rantai pasok, manajerial rantai pasok perlu membedakan antara komponen strategis, komponen taktis, dan komponen operasional dalam pengambilan keputusan. Pada tingkatan strategis tentu sangat berkaitan dengan hubungan antara pemasok dan komponen taktis tentu menyangkut tentang pembentukan kerjasama antara penilaian kepada supplier, pemasok, dan pemilihan perencanaan sumber daya. Sedangkan pada tingkat operasional fokusnya adalah pada tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen pemenuhan kebutuhan dan manajemen persediaan. Secara umum, penggunaan tool kolaborasi seperti contohnya tadi ED system, ERP system, advanced planning system, dan lainnya itu berlangsung pada tingkatan level-level supply chain. Level pertama supply chain tentu perlu kolaborasi
terjadi antar dan di dalam manajemen rantai pasok itu sendiri, baik kantor pusat supply chain management menerima update real time pada operasi lintas fungsional, dan informasi ini tentu dapat mengalami distorsi kecuali suatu sistem dapat terintegrasi dengan baik dan mempunyai strategis umum antar entitas. Level yang kedua yaitu level strategi business unit, di mana diharapkan pada tingkat ini pengetahuan yang tergabung dalam unit bisnis organisasi juga mempunyai integrasi antar dan di dalam departemen fungsional. Sedangkan pada level ketiga, yaitu level tingkat individu karyawan, pada tingkat ini karyawan individu atau anggota dapat menghemat waktu melalui penggunaan tool kolaborasi ketika mentransfer dan transmisi informasi terkait beberapa pengetahuan. Sehingga saudara-saudara sekalian, penggunaan tool kolaborasi akan menunjang aktivitas bisnis di perusahaan mencakup semua level-level yang terlibat dalam aktivitas rantai pasok sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, bahkan diharapkan mampu melebihi ekspektasi yang diinginkan oleh pelanggan. Demikianlah video pembelajaran pada sesi yang ke-6 ini. Semoga saudara dapat mengambil beberapa manfaat, saudara dapat memahami lebih dalam di textbook dan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.